Saya Deddy Corbuzier dan biasanya dalam hidup saya selalu mempertanyakan tentang kehidupan orang lain. Hanya saja pada malam hari ini saya ditanya-tanya walaupun saya tidak suka. Masalahnya yang bertanya adalah 5 orang wanita yang cantik-cantik sekali. Nah, bagus, track down lagi, bagus. Bagus. Karena saya ada di acara yang namanya adalah Saatnya Perempuan Bicara. Jadi pertanyaan, apa yang mau Anda bicarakan? Oke, jadi begini Mas Dad. Oke, tapi nggak sekarang ya? Enggak ya. Jadi, apa kabar semuanya? Nama acaranya adalah Saatnya Perempuan Bicara. Banyak sekali wanita-wanita yang sekarang berani bicara. Ya memang ada yang juga mematikan mic selain hanya bicara. Tapi kebanyakan wanita memang sekarang sudah berani mengungkapkan perasaannya. Biasanya dimulai dengan kata-kata, sebenarnya gue gak mau ngomongin ini sih. Habis itu tidak berhenti bicara. Tapi saya yakin bahwa hari ini mereka tidak akan bergosip ria, tapi karena saya lagi ada gosip distancing sebenarnya. Karena belakangan banyak gosip yang tidak pengen saya dengerin. Tapi saya yakin mereka berlima adalah wanita-wanita yang berbeda. Jadi kita undang aja ini adalah langsung Nadia Mulya, Olga Lydia, Balkis Manisang, Lolita Agustin. Oke, 4 saja cukup. Terima kasih. Itu loh, si Dedi. Anda datang ini ya? Itu Dedi. Ada Sahila Hisham. Dibajak lo langsung nih. Ini pertama kalinya loh kita dipanggil dari situ. Kita panggil narasumber dari situ. Iya. Pertama Saya kali. juga pertama now we kalinya know how it dikerubutin feels. sama 5 Wow. Wow. Tapi ini Mas Makasih ya. Dedi. Jangan cuma opening doang dong. Kita mau ngobrol. Jadi duduk nih. Iya, duduk. Mas Dedi ini apa maksudnya? Mas Dedi mau mengkudeta acara kita. Iya. Saya tidak pernah mengkudeta acara orang, biasanya acara saya dikudeta orang. Ya kan kita takut ya minggu depan tiba-tiba jadi saatnya Dedi bicara gitu. Kan udah banyak programnya. Oh, bagus sekali. Siapa tahu Anda kepikiran tentang membuat acara saatnya? Dedi bicara. Mumpung Pak Karni Ilyas memundurkan diri. Kita tuh harus mengambil kesempatan. Aduh. So how are you? I'm good. Saya baik-baik aja. Di pandemi juga baik-baik aja. Tidak merasakan pandemi terlalu gimana gitu juga. Jadi I'm good. Social distancing pasti. Gossip distancing adalah istilah baru ini ya kayaknya ya. Bagus sih. Bagus kan? Bagus. Ya tapi kita kenalin lagi dong. Sebenarnya Mas Dedi tuh nama lengkapnya siapa sih Mas Dedi? Iya. Nama lengkap saya? Yes. Nama lengkap saya dulu adalah Diodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo. Hah, jauh banget. Ini artinya Saya juga bingung kenapa saya bisa hafal. Artinya Gemah Ripah Lojinawi ya? Artinya apa Mas Dedi? Gak ada artinya, itu nama, kan saya mualaf. Iya. Jadi dulu tuh ada nama permandian. Diodatus itu Betul, permandian. nama permandian. Terus ada Andreas. nama penguatan. Oh, penguatan juga Betul, udah? ada Oh, nama oke. penguatan. Jadi nama lengkapnya dari dulu adalah itu. Oke, Corbuzier terinspirasi dari Corbuzier itu nama arsitek. Arsitek di Prancis yang bangun gereja Notre Dame. Gereja ini dibangun sama Le Corbusier. Jadi itu nama panggung gua. Pada saat itu semua magicians itu ketika mereka perform mereka pakai nama panggung. Ya. Oke. Kayak David Copperfield nama aslinya David Kotkin. Copperfield itu nama martir. Tapi kita bisa melihat ke belakang Yes. nih ya. Ini pasti Mas ini seberapa sering sih disuguhi foto-foto masa lalu gitu Aduh, dan banyak banget foto-foto kayak begini. karena dulu tuh memang ikonik banget loh. Kan pasti ketika memilih stage name kan ya, itu memilih juga penampilannya seperti apa dan pasti waktu itu apa yang terlintas di benaknya Wah, untuk menggunakan maskara, eyeshadow Simple. ini. Saya bahkan nggak tahu itu namanya maskara eyeshadow dan sebagainya. Jadi dulu itu saya pertama kali muncul di TV itu umurnya 20-an. Ya. 20-an, tahun 97-an lah gitu. Nah di usia segitu, being magicians itu tampang saya masih culun banget gitu. Kayak boy band lah. Gitu. Nah, nggak pantas anak muda umur segitu terus on the TV, terus mainnya pada saat itu kan main reading, baca pikiran dan sebagainya, nggak punya karakter. Jadi akhirnya dibikinlah karakter seperti itu. Aslinya dari Kaisar Ming. Oh, memang sengaja ke situ. True, karena Kaisar Ming kan dia punya karakter Flash Gordon kalau dulu pernah nonton. Dia punya karakter bisa main reading, bisa kontrol pikiran dan sebagainya. So I take that as my character di sulap pada saat itu.
Terus as a belajar mentalist. belajar make up dong. Yes, karena awalnya masuk TV terus saya pengen makeup seperti ini, dan ada makeup artisnya, Yeah. makeupin lama-lama kayaknya gampang gitu kan. Lama-lama gue makeup sendiri. Oh wow. Jadi saya bisa makeupin orang. Mas Ded, aku Wow. Tapi jadinya kayak gitu semua. Menurut Mas Dedi, apa yang membuat Mas Dedi perjalanan karirnya begitu cepat? As simple as this, I do things that other people don't do. Jadi contohnya pada saat itu saya adalah tukang sulap, dah gitu aja lah ya, kata-kata kasarnya tukang sulap. Saat itu pesulap di Indonesia itu mainnya adalah yang kita sebut dengan classic magic. What is Yeah. classic magic? Classic magic is ngeluarin bunga, burung, Yeah. seperti itu. Yeah. Some of them ada yang main ilusi like Catwoman in Half, flying. Nah, ada satu aliran sulap yang tidak mungkin saya bisa mengatakan orang Indonesia tidak paham dan tidak ada yang mainkan. Yeah. Which is mentalism. Yeah. Nah, mentalism, kita sebutnya mentalist, is an art of magic who don't fool your eyes but fool your mind. Nah, saya karena pada saat itu saya nggak punya duit juga untuk beli alat-alat sulap, so I decide myself untuk lakuin yang belum dilakukan orang lain. Saya bisa bilang Anda pionir, tapi Anda lepaskan itu, you let go of that. Bahwa dulu pernah dibayar 50.000 sekali perform, bener ya? Ya pernah, di bawah itu ya pernah. Saya bukan lahir dari keluarga yang kaya raya, saya lahir dari keluarga yang menengah hampir ke bawah gitu. Oke. Jadi ayah saya dulu ke Jakarta nyupir mikrolet, ibu saya tukang jahit, terus sampai ayah saya kerja di kantor, jadi we need to struggle ourselves untuk nyari uang gitu. Kuliah pun harus pakai uang sendiri pada saat itu. Wow. Pakai uang sendiri. ya, Kerja apa waktu itu? doing magic show. Doing magic show, bayar uang kuliah udah. Wow. Oh, Jadi saya akhirnya menjadi pesulap table hopping. Datang ke meja terus, hi how are you gitu kan. Biasanya saya main dulu sedikit. Nanti kalau misalnya you want me to entertain, saya datang lagi ke meja gitu. Dan I'll do di hampir semua hotel bintang 5 di Indonesia, di Jakarta. Jakarta. Hampir pada saat itu. Nah uang itu buat uang kuliah. Nah sebelum saya kerja di hotel, saya main di dunia fantasi. Umur berapa itu? Belasan. Belasan. Waktu itu kan nggak ada YouTube, nggak ada sosial media gitu. Mas Ded waktu itu belajarnya lewat mana? Dari buku fotokopian. Jadi ada magician misalnya yang senior, terus kita belajar sama dia, terus dikasih satu buku fotokopian, and then we need to learn it. Ya. Gitu. Ya dari situ aja. Struggle di hotel ke hotel, table ke table gitu ya. Terus kemudian Mas Dedi akhirnya sampai jadi pionir, jadi mentalis gitu ya. Dapat awards juga, Merlin Awards, right? Yes, I have. Merlin Awards itu artinya apa tuh? Jadi dia kayak seperti penghargaan tertinggi di dunia seni sulap, Iya. di seni sulap, and saya menang 2 kali tuh berturut-turut. 2011 menang, 2012 menang World Best Mentalist. Wow. Dan banyak karya-karya saya yang akhirnya di luar negeri. Kalau sekarang you Google my name, terus magic di luar tuh banyak sekali. Bahkan saya nyiptain buku prinsip yang dipakai sama most magician di dunia sampai saat ini. After I win that award 2 kali, terus saya dapat penghargaan dari SAM. SAM itu Society American Magicians. Ya. Saya adalah satu-satunya orang Asia yang punya penghargaan tersebut. And after that I quit. Setelah itu quit. Yes. justru you Kenapa itu quit kan? pas di top justru. Komplikasi kejadiannya bersama-sama. Jadi saya receive 3 awards, ada 3 penghargaan dunia yang saya dapetin. Sam, 2 Merlin, 1 Sam. Sam itu mereka tidak pernah ngasih pesulap di luar Amerika. Jadi saya dapat kontrak di Vegas. ya. Dapat kontrak di Vegas, and I have to live di Indonesia untuk pergi ke Vegas. Betul. And by that time I got divorced. Nah karena anaknya Askanya itu lebih nempel ke Ya. saya pada saat itu harus mikir, apakah saya ke Vegas yang 1 hari 4 kali show Wow. Oh wow, bayarannya luar biasa. dan anak saya di sana, is it good for him or not? Gitu. Jadi pada saat itu dilema. Jadi kalau saya keluar kota atau keluar negeri show, Ya. Aska tuh selalu bilang, I want to go with you, I want to go with you. Ya. Sayanya kan bilang, enggak, papa kerja. Terus dia bilang, yeah but I'm afraid plane-nya crash, kata dia gitu. Dia takut pesawatnya jatuh, kata dia. Logika saya ngomong gini, wait, you're wrong. Kalau pesawatnya jatuh, harusnya kamu di rumah, supaya nggak jatuh. Terus Askanya bilang sama saya, no, because if the plane crash, I want to be there with you. Oh wow. Nah, pada saat itu, saya dilema besar banget tuh. Dilema besar banget. Either I continue the whole things, including go to Vegas, including achieving my dreams,
atau helping these little kids to build his character lah. Karena pada saat itu gue memang yang nemenin dia pada saat itu. So Aska usia berapa waktu itu ya? Sampai punya pemikiran 7 years, 7 tahun. ya. Oke. This is 7 years ago. Ya. Terus pada saat itu akhirnya malam-malam Askanya udah tidur gitu. Itu Twitter sama Instagram udah ada kan kalau nggak salah waktu itu kan. Udah ada. Terus saya mikir, wah ini nggak akan pernah selesai gitu. And then gue gila aja gitu. Terus saya taruh foto saya lagi megang award atau lagi apa. Terus saya bilang I quit. So that's the Just like reason I that. quit. Just like that. Just like that. Nah pada saat saya quit, banyak peralatan-peralatan saya, termasuk jas, termasuk apa yang buat show itu, saya hancur-hancurin. Oh wow. Jadi tim saya banyak yang nangis ketika itu saya hancur-hancurin. Kenapa? Karena kalau we don't destroy that, Akan go back lagi. yes, you ada urge untuk So you burn the bridge. yes, so I burn the bridge. Tapi I don't regret it. I don't regret it. Tiba-tiba Aska tahun lalu ngomong ke saya, Pak, bisa nggak ngilangin koin? Ngilangin koin. Saya bilang, ya of course I can. Can you show me? Saya hilangin tuh. Oh you do that. Nah ini anak nggak mau belajar sulap gitu. Tiba-tiba ini anak teach me, belajarlah dia, belajar sama saya. Tiba-tiba suka sama sulap. Tiba-tiba suka. Nah itulah saatnya saya marah. Apa? Kamu dari dulu barang udah nggak ada semua, saya bilang. Karena mau belajar. Jadi sekarang I'm collecting magic props and books again Lagi. for him. Gitu. Tapi ya nggak Tapi apa-apa. Aska nggak pernah nanya, Papa nyesel nggak berhenti gara-gara aku gitu? Oh, saya pernah ngomong begini, karena saya sama dia tuh deket banget kayak temen. Jadi dia tuh pernah beli dari Amerika mainan sulap. Mahal, harganya mahal. $700-800 gitu lah. Beli. Terus saya bilang, ini mainan baru kan, keluarnya baru berapa bulan yang lalu. Ya. Coba baca instruksinya, coba bagian bawahnya baca. Jadi di situ ada tulisannya, this mainan ini inspired by, terus ada berapa nama? Nama saya salah satunya. Terus dia, wow, gitu kan. Terus saya ngomong, oh baru tahu. Baru ngeh ya. Kalau Papa tuh sehebat itu di luar gitu kan. Aska tahu nggak, kalau nggak gara-gara kamu, Papa udah pegang. Yes. Terus Askanya bilang, ya tapi kalau nggak gara-gara Aska, podcastnya nggak ada. Jadi ya udah lucu-lucuan aja. Itu Lucu-lucuan banget ya, akhirnya. cerita Mas Dedi semasa lagi menjadi magician. Nah, abis ini kita bakalan cerita gimana ceritanya Mas Dedi bisa jadi seorang presenter, YouTuber. Tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara, masih bersama dengan Mas Dedi. Kalau tadi kita di segmen sebelumnya kita bercerita tentang bagaimana perjalanan Mas Dedi sebagai magician. Kemudian tidak lama setelah itu, setelah quit, akhirnya Mas Dedi menjadi seorang presenter dan kemudian loncat lagi ke YouTube, jadi YouTuber dan sekarang jadi podcaster. Apakah ini karena idealis atau karena memang manis uangnya? Karena aku pernah baca satu artikel, 1 bulan bisa dapat 7,7 M. Bukan ember ya, miliar. 7,7 miliar gitu ya. Nah, cara-cara begini yang membuat saya dikejar-kejar pajak. Luar biasa. 7,7 yes or no dulu Oh, per bulan. ya enggak kan itu tidak tiap bulan juga pasti. Oke, bagus. bulan-bulan lain biasanya 9,9 gitu. Mas Dedi juga mengatakan bahwa momentumnya tuh pas banget, kayak udah punya feeling. You left when you were at the top dan memulai sesuatu dengan caranya yang baru, invest 6 months, mempelajari podcast dan aku yakin YouTube dan juga menjadi presenter seperti itu. Nah itu semua dilakukan based on a hunch atau based on research atau based on Oke. idealisme atau Yes. apa? Pertama idealis ya. Tapi kalau idealis tidak ada nafkahnya juga bodoh menurut saya kan gitu ya. Jadi nggak bohong apakah itu ada duitnya dan apakah itu bisa menghasilkan uang dan gue melakukan itu karena uang, iya juga. Tapi secara idealisme kenapa saya buat? Karena saya merasa bahwa sebenarnya I can do more. Hanya saja ada hal-hal yang membatasi.
Ya. Kalau di TV ada KPI. Nah, akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin dilontarkan bertanya, padahal kepingin nanya. Disitulah munculnya Close the Door pada saat itu. Gitu. Jadi yes, idealism ya, there is money there, yes. Yes, of course. Sekarang sudah sampai di titik ini tuh kredibilitasnya Mas Deddy tuh dipercaya sama orang yang datang ke Oh, buying my credibility, Yes. oke. ke podcastnya Mas Deddy datang dari mulai menteri, tokoh agama. Kenapa sih milih orang-orang ini sampai ya udahlah siapa aja yang mau saya ajak ngobrol? Gini, ini menarik. Saya tuh pernah ditanyain sama salah satu petinggi TV. Ya. Dia bilang gini sama saya tuh salah satu pendengar podcastnya Mas Deddy. Oh. Cuman saya mau tanya satu hal, konsepnya apa sih? Karena saya dengar ada menteri, lalu tiba-tiba katanya ada dinar candy. Jadi gini, saya tidak mau terjebak ke dalam sebuah acara politik. Nah, sebenarnya kenapa tiba-tiba ada yang 180 derajat itu adalah untuk gocek. Oke. Jadi ketika orang udah, wah ini bahas vaksin COVID, Ya. kenceng banget. Wah tiba-tiba besokannya wancur podcastnya. Gitu. Jadi orang ini kemana ya larinya gitu. Nah itu satu. Yang kedua, saya merasa bahwa setiap orang ketika diajak bicara dan saya tidak mencoba untuk tidak menjudge, saya bisa kenal dia lebih baik. Jadi gue belajar untuk mengenal orang lain dan orang itu bisa siapa saja sebenarnya. Nah, dari siapa aja yang diajak ngobrol itu, siapa yang paling menarik? Atau mungkin ini Mas Ded yang paling nggak nyangka gitu loh. Paling menarik contohnya Syekh Ali Jaber, karena beliau ditusuk Ya. hari ini, Ya. besoknya beliau ada di podcast. Tujuannya adalah supaya menenangkan masyarakat dulu bahwa jangan ribut, jangan ini, jangan Ya, ini. ya, gitu. ya. Jadi itu momentum yang paling menarik banget. Dan misinya besar. Dan misinya, saya merasa bahwa podcast itu ada gunanya buat Indonesia. Ya. Karena bayangkan kalau itu kejadian, lalu tiba-tiba ada orang-orang dibawa-bawa, wow, perang. Takutnya keburu rusuh. Takutnya keburu rusuh. Jadi memang itu harus secepat mungkin gitu. Dan it works, berhasil. Jadi reach-nya tuh hampir 40 juta pendengarnya tuh. Jadi that means a lot buat saya. Dinar Candy juga means a lot lah. Saya punya pandangan yang berbeda karena hampir tembus pandang. Pak. Jadi beban nggak untuk kemudian memilih tema dan memilih narasumber? Kenapa? Karena kan ini based on momen apa sih sekarang yang harus diangkat? Kalau beban apa tidak, saya mengatakan tidak. Buat saya mengatakan tidak. Oke. Karena kalau saya sudah mulai berpikir itu sebagai sebuah beban, maka saya akan berpihak. Jadi disclaimer saya adalah mengatakan bahwa, dude, I do not understand anything about this. Ya. Just Bukan like person. selalu 100% benar. Ya, gitu saya nggak selalu 100% benar dan saya pengen tahu seperti apa gitu. Dan apakah itu menjadi masalah? Kadang-kadang iya, pasti. Tapi masyarakat mungkin harus ngelihat dan mereka harus ngelihat bahwa ini adalah sebuah media. Apakah saya merasa bertanggung jawab? Saya merasa bertanggung jawab. Oke. Apakah saya harus bertanggung jawab? Tidak. Oh. Tidak. Ya. Karena ini tontonan yang dipilih, bukan disajikan. Jadi Jadi orang maksudnya, tidak harus menonton, Yes. pilihan orang Yes. menonton. Kan jelas-jelas judulnya, jedeng, kelihatan. Kan jelas nih judulnya. Jangan diklik. Mau lihat ya itu pilihan. Mas Ded, aku tuh mau nanya, tapi Mas Ded jangan marah ya. Saya menjawab, semua pertanyaan saya terima. Kira-kira kapan nyebar undangannya? Nikah. Ya mudah-mudahan cepat. Karena kita juga lagi ngobrol, saya malah ngobrol sama my girlfriend, ngomong. Nanti kita harus ngomong ya, kita harus berdua ngomong tentang what we can do and what we cannot do. Jadi doain aja lah, doain Amin, aja, mudah-mudahan. doain aja supaya kamu saya undang. Gak apa-apa Mas Ded, aku sih berharap yang terbaik buat Mas Ded. Gak apa-apa, aku gak diundang Tapi juga. saya yakin kayaknya saya dilewati mantan istri saya nikah dulu kayaknya. Ya, tamu-tamunya udah siapa nih yang belum diwawancara nih? Yang Ada ini nggak, ada di antara semua ada pengen banget dapet nih orang tapi mungkin saya kemarin baru ngobrol sama Sujiwo Tejo. Oh iya Mbak. Pernah jadi teman kita pernah juga. datang ke sini loh Mas Sini Sujiwo juga Tejo. loh. Pernah ke datang sini ke Mas sini. Sujiwo Tejo. Iya. Gampang banget waktu itu. Come on here. Name a time, anytime at all. Jam berapa?
Name it. 11-11. 11-11. Kenapa? Karena kamu nanya mendadak, aku pikir itu. Ya, kan masa orang ditanyain pasti ada. Ya jam 11 siang lewat 11 menit. I make a picture kemarin sama What? uh, No. Sujiwo Tejo. No way. That's Sujiwo Tejo, see that? Tuh kan? Beneran? No way. Aku tuh Mas Dedi rasanya lihat. diginiin dari kemarin. Tapi going into my mind. Oh my god, seriously? Marisa? Tadi kan Mas Dedi tanya, name a time, sebutkan waktu. Jam 11.11. Itu fotonya diambil jam 11.11, jam tangan Mas Dedi juga 11.11. Kenapa lagunya jadi horor sih? Itu di atasnya juga ada tuh. Wow. Em, Itu jam? yang jam. Oh, di atasnya itu kelihatan. 11.11. Wow. Aku pikir tadi name a time kita mau diundang, jadi kita Beneran. yang 5 diundang di podcast. Beneran berlima ya? Iya. Bener ya? Ada mic-nya, ada banyak. Bentar. Pertanyaannya Saya buat nanyanya nggak gimana? Setelah banyak sekali perjalanan hidup, masih ada lagi nggak sih cita-cita yang belum kesampaian? I wanna die looking at my son. That's what next. Oh. Tapi Karena- jangan cepet-cepet ya. Ya. Mudah-mudahan. Amin. Karena itu yang terjadi sama ayah saya ketika dia meninggal. Saya adalah orang terakhir yang dia lihat. Jadi kalau ditanyanya what next, saya akan lari to what end. Oh, wow. Karena from here to the end, saya nggak tahu saya mau ngapain. Tapi this is hope-nya adalah one day I die, saya ngeliat anak saya, and then I can close my eyes. In the meantime, be water my friend. In the meantime, be water my friend, be water. Mas Dedi, thank you so much Thank you. for being Thank here. Terima kasih Luar untuk biasa, sharingnya. Pemirsa sudah terbakar ya semangatnya di malam minggu ini. Di segmen setelah ini akan terbakar lagi di semangatnya karena ada bintang tamu juga yang akan menginspirasi kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Diundang oleh kakak-kakak cantik di belakang. Halo semuanya. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa saksikan di Sabtu malam ini hanya di TV One. Masih bersama kami berlima di Saatnya Perempuan Bicara. Pemirsa, tadi kita udah seru-seruan bareng Deddy Corbuzier dan bintang tamu kita yang satu ini, girls. Masih muda, cantik, tapi nggak kalah seru juga kalau kita dengerin setiap kata-kata atau setiap ucapan yang keluar dari mulutnya itu pasti seru. Oh. Ya, memang mengkritisi banyak-banyak isu sosial, tapi seru banget kalau kita perhatikan. Langsung aja kali kita undang ya, biar kita Yes. seru-seruan bareng. Langsung saja, ini dia Shirley Anavita. Hai. Apa kabar? Halo Shirley. Halo, hai. Boleh dong. Ini jangan panggil aku Mbak, kita kan seumuran. Orang kan tahu kamu udah nggak ada yang nggak tahu kamu nih sekarang nih. Semua acknowledge kamu siapa. Tapi kamu sendiri senengnya disebut sebagai apa? Aktivis, influencer, atau siapa? Apa ya? Motivator mungkin. Motivator juga banyak memberi Kita motivasi. lebih seneng content creator sih Mbak. Terus kalau millennial influencer Mbak Balkis itu kan istilah yang baru-baru ini ya hype ya. Dan kalau boleh jujur nih, sebetulnya statement millennial influencer di nama Shirley itu kan hadirnya dari TV One awal mulanya. Betul. Kamu lebih nyamannya jadi content creator. Lebih nyamannya content or digital creator. Kamu tuh awalnya gimana bisa sampai diundang di Indonesia Lawyers Club waktu itu? Jadi awal mulanya kan Shirley udah mulai aktif ngeluarin video tuh, video-video opini. Salah satunya dalam hal itulah, dalam hal isu yang saat itu. Politik, apa saja ya? Oke. Nah, ada salah satu video yang di-highlight oleh tim TV One dan akhirnya kalau bahasa Shirley harus mempertanggungjawabkan video itu. Di situ. Jadi statement yang keluar lewat video dan diposting di sosial media kurang lebihnya dipertanggungjawabkan dan dielaborasi lebih lebar di kesempatan itu dan setelah itu juga sama sekali nggak ada expect bahwa that's gonna be Viral. Itu mulainya dari mana sih? Ini awal mulanya ya. Iya. Kalau awal mulanya sih
ini gila sih sebenarnya karena Charlie memulai semuanya sendiri, ngambil video sendiri, ngedit sendiri, dan itu cuma cut to cut gitu aja Mbak. Sebelumnya Charlie sempat sih belajar tentang ngedit karena sebelumnya sempat jadi wartawan di salah satu televisi. sempat jadi wartawan. Sempat, tapi nggak lama. Nggak lama. Kemudian karena bertepatan saat itu persiapan berangkat lagi studi ke Australia, akhirnya ya harus melepas yang di situ. Oke. Bidang kamu waktu itu apa waktu di Australia? Karena kamu mendapatkan beasiswa S2 kan ke situ. Benar. Bidangnya apa Sherry waktu itu? Saya ngambil jurusan Social Impact Investment. Oh wow. Ya, ini kita ada video Shirley yang lagi ngomongnya kritis banget. Kritis terus ya nih. Kita lihat yuk. Ini memberi begitu banyak kesulitan bagi kita semua. Ada yang usahanya ditutup, pekerjaannya dihentikan, penjualannya berkurang, pemasukannya mengecil, pendapatannya menghilang, utangnya membengkak, bahkan ada pula yang sampai melepas berbagai properti yang selama ini dimiliki, baik yang didapat dari kreditan, pembelian, atau warisan, dan banyak lagi kesusahan lainnya. Ada banyak pilihan cara bagi kita untuk menghadapinya, baik itu menyerah, memaki, putus asa, menyalahkan, tak mau peduli, dan lain-lain. Semua adalah hak kita. Namun sabar, doa, dan tetap berikhtiar tentu adalah satu-satunya jalan mulia yang bisa kita lakukan sebagai manusia dan makhluknya. Karena segala musibah, apabila kita hadapi dengan penuh kesabaran, doa yang khusyuk, ikhtiar yang total, maka pahala berlipatlah balasannya. Mari tetap semangat dalam sabar, semangat dalam doa, dan semangat dalam ikhtiar. Semangat! Wih, keren. Aku suka. Saya kalau nonton diri sendiri deg-degan ya. Jadi kalau ngelihat video tadi selain kritis, Shirley tuh penyampaiannya juga enak ya. Suaranya juga enak banget gitu loh. Jadi Announcer bagus. apa the whole package ya, maksudnya suatu isu yang emang lagi current banget, yang sebenarnya berat bebannya, tapi disampaikan dengan enteng ya, maksudnya mudah dipahami semua orang dan secara visual juga enak. Nah, kenapa kamu masuk ke kolam liar ini ya? Nggak takut, nggak khawatir, kredibilitas cepat naik, cepat turun? Ketika tahu betapa liarnya sosial media, otomatis yang dijaga adalah knowing the rules. Ya. Tahu rulesnya sampai mana, dan ini betul-betul belajar by proses Mbak Balkis. Bahwa oh ternyata sampai di sini. Jadi itu awalnya mulai dulu, terus baru oh ternyata sampai sini. Oh ternyata ada begininya ya. Ada nggak keluarga atau lingkungan temen, sahabat yang kemudian menjadi haters gitu? Jadi menjauh sampai ya, jangan sampai atau karena perbedaan Pilihan politik misalnya. Ya ada. Jadi saya pikir salah satu value yang ingin disampaikan adalah berbeda itu nggak ada masalah kok. Bahwa perbedaan itu adalah hal yang wajar. Berbeda itu adalah hal yang wajar, apalagi kita di negara demokrasi, apalagi berpendapat dan punya sudut pandang yang berbeda, selama itu benar dan baik, masuk akal, dan go get it, nggak ada masalah. Justru kedewasaan kita itu ditunjukkan dari gimana kita bisa respect each other. Gimana kita bisa, oke, yang satu suka kopi, yang satu suka teh, dan kita bisa pada table yang sama. It's nice. Nah kalau misalnya nih ada kesempatan gitu, kamu followernya udah banyak, populer, cerdas, kritis gitu ya. Kamu milih eksekutif atau legislatif? Terus kalau misalnya eksekutif itu kira-kira jabatannya apa ya? Kalau misalnya legislatif, aku mau legislatif, aku mau jadi anggota DPR, itu komisi berapa misalnya begitu? Ngurusin apa sih gitu? Kalau ada kesempatan, entah itu kapan, ya kenapa harus setengah-setengah? Jadi pertamanya aja langsung. Logikanya kan gitu kan? Karena yang kalau yang jadi perempuan, pendidikan, kesehatan, itu yang situ masih jadi tangan kanan, Apa tangan harus kiri kan? tengah-tengah ya? Iya, jadi kalau berjuang langsung aja. Kalau ada kan seandainya tadi. Seandainya. Amin, kita aminin aja ya. Nanti di segmen selanjutnya aku pengen tahu nih sebenarnya kamu pas mama kamu hamil kamu ngidamnya apa sih? Makannya apa? Atau jangan-jangan Tapi saya belum pernah nanya loh kayak mama saya. kok bisa punya anak cerdas banget udah gitu. Jangan-jangan pas lahir, pas dia keluar, kenapa aku lahir mah? Langsung kritis gitu kan. Nanti dijawab ya. Waduh. Kita penasaran, kita juga pengen tahu sosok kamu secara lebih dalam lagi.
Dan kita akan membahas dengan Sharing with Shirley di Saatnya Perempuan Bicara sesaat lagi, jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara dengan perempuan yang luar biasa sekali, yaitu Shirley. Nah ini Sehingga baru-baru nih meningkatkan- Saatnya Perempuan Bicara. Ya, ini Oh. membuat Perempuan semua itu. keingintahuan kita kayaknya, waduh, semakin penasaran dengan Shirley. Berapi-api ya. Berapi-api. Nah, ini kalau tadi kita udah bicara tentang kiprahnya, saya pengen tahu ini, dulu masa kecilnya seperti apa gitu, belajar kritis tuh dari mana sebetulnya? Masa kecil Shirley itu biasa aja sih Mbak. Bahkan bisa dibilang Di mana tuh masa kecil? di Aceh. Di Aceh. Shirley lahir besar sampai SMA di Aceh. Ya, Terus baru sempat di Jogja bentar. Habis dari Jogja ke Jakarta. Tahun berapa Shirley lahirnya? 92. 92. Jadi sempat merasakan tsunami Aceh. Sempat. gitu ya? Satu SMP kelas 2 Oh, Kamu di mana tuh saat itu? di Loksmawe. pada saat tsunami terjadi, Shirley posisinya lagi di dalam rumah, di luar, atau di mana? Saat itu posisi Shirley di rumah, bukan yang sedang ada di pantai. Ya. Wow, must be so traumatizing ya, Iya, apalagi iya. untuk anak masih usia SMP, kelas SMP dua. dan Iya. kemudian yang, karena aku juga sempat datang ke sana seminggu sesudah kejadian dan melihat banyak sekali orang tuh masih shock gitu loh dengan keadaan seperti itu karena pasti bisa dikatakan hampir semua orang di situ mengalami kehilangan entah itu keluarga langsung, keluarga tidak langsung, jadi memang sangat devastating ya. It is. Tapi yang aku ingin tahu ya kembali ke kampung halaman, ke masa kecil, apa sih sebenarnya trigger sehingga Shirley itu ingin menjadi seseorang yang membuat perubahan? Mikir tentang perubahan, making impact itu realize-nya adalah saat kuliah. Oh, Yang Shirley Di banyak Jakarta ya? di Jakarta. menarik loh. Tadi dari SMP aja udah ikut organisasi ya. Dari SMP ikut organisasi, pas kuliah tadi ikut juga organisasi. Dan Memang menang dari- berat banyak kompetisi loh Olga ya? Iya. Apa aja yang pernah kamu itu? Kalau nggak salah lomba debat juga pernah. Ini sebelum ikut pilpres dia ikut pildacil. Wow. Itu umur berapa Pildacil? Pildacil Shirley umur 14 tahun. Oh, 14. Jadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat TV loh. Pildacil kan harus karantina tuh Ya. di Jakarta. Sekolah nggak ngasih, kan 4 bulan di karantina. Sekolah nggak ngasih karena bentrok saat itu diminta sekolah untuk mewakili Olimpiade Biologi. Ya. Jadi pilih mana nih, akademik apa mau ekstrakurikuler yang ya nggak jelas juga nanti akhirnya kemana gitu kurang lebih. Orang tua Shirley merasa bahwa waktu itu nggak bisa dibeli, momentum dia ini nggak bisa lagi dibeli. Ya, Mau nanti kesempatan itu Ya. nggak bisa dibeli. Mau nanti misalnya tahun depan atau 2 tahun lagi ya belum tentu lagi dia bisa ini. Jadi kalaupun pilihannya 2, dia harus ngulang atau dia harus dalam tanda kutip dikeluarkan, ya udah Resikonya ya. kita ambil Wow. gitu. Jadi ya itu, Wow. go big or Go home. go home. Dari tadi ngobrol sama Shirley tuh kayaknya banyak banget yang kutipan-kutipan kata mutia, inspire, motivasi. Makanya aku nggak heran sih banyak orang menyematkan atribut motivator ke kamu. Walaupun kamu sendiri juga mengatakan sebenarnya niatnya bukan itu, hanya ingin menyampaikan apa yang kamu percaya adalah benar ya. Nah tapi coba kalau pemirsa kita lihat yang video yang satu ini pasti percaya nih bahwa dia memang pantas menjadi atau menyebut dirinya sebagai seorang motivator. Ini ada videonya nih Shirley. Waduh, ini beneran lengkap sih ini. Wow. Tadi aku pikir terakhir kamu akan bilang super sekali. Ada tagline-nya Kamu nggak? ada tagline sendiri, kamu harus bikin tagline sendiri. Bikin dong. Shirley ya harus bikin Super Shirley. Oke, itu semua juga hanya hunch aja, insting. Kamu lagi pengen bikin video motivasi nih, bikin gitu. Atau gimana? Satu insting, 2 tim. Saya harus akui bahwa semua bentuk visual itu tadi itu adalah kerja tim. Sebelum kita udahan share, minta dong motivasi buat kita semua yang ada di sini. Ya. Buat penonton di rumah juga, boleh. Pada akhirnya karena saya harus sampaikan bahwa ini bukan lagi tentang umur. Tua muda itu bukan lagi tentang umur, teman-teman. Tua muda itu tentang pilihan sikap dan mindset, bahwa kita pengen jadi manusia yang terus-terus berada pada keputusasaan atau bergerak ke depan dengan penuh harapan. Kita pengen berada pada dunia pesimis, ngelihat segala sesuatu dengan pikiran negatif, atau menjadi manusia-manusia optimis yang selalu ngelihat ke depan dengan positif. Kita pengen terus ragu-ragu
dalam membuat keputusan atau kita yakin saat kita mengambil sebuah tindakan. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda yang pengecut, hidup kita cuma satu kali, pastikan kita hidup yang berarti. Pada akhirnya akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, bahwa harapan, keyakinan, dan cita-cita itu harus terus diperjuangkan. Demikian. Shirley, thank you so much for being here. Terima kasih sudah memberikan inspirasi, Thank you motivasi, so much dan for having warna untuk malam minggu kita di sini. Dan saya yakin gak cuma kita yang ada di studio yang terpukau dengan Shirley, tapi penonton yang di rumah yang dari tadi menyaksikan Saatnya Perempuan Bicara juga pasti mendapatkan banyak sekali inspirasi dari kehadiran Shirley di tempat ini. Semoga kamu sehat selalu, jadi kamu masih bisa memberikan motivasi dan inspirasi terutama untuk generasi muda. Amin. Terima kasih Shirley. Terima kasih juga untuk pemirsa. Mudah-mudahan Saatnya Perempuan Bicara hari ini memberi warna di malam minggu pemirsa. Dan kita ketemu lagi minggu depan bersama kami berlima yang cantik-cantik di sini. Ini Saatnya Perempuan Bicara dan tentunya akan ada bintang tamu yang juga tidak kalah menginspirasi. Tentunya bersama saya Lolita Agustin, ada Nadia Mulya, Sahila Hisyam, Olga Lydia, dan Balkis Manisan. Kita ketemu lagi minggu depan. Stay safe dan sampai jumpa.